Ya, Smart City People, berjumpa kembali di siaran kami Smart City Info untuk hari ini. Semoga kabar Anda menyenangkan di tengah cuaca yang mulai memasuki musim penghujan ya di Kota Makassar dan sekitarnya. Tetap jaga kesehatan, selalu fit dan persiapkan segala sesuatunya ketika Anda beraktivitas di luar ruangan. Untuk hari ini dan kita akan memperbincangkan mengenai rencana peresmian Mall Pelayanan Publik di Kota Makassar. Sebenarnya MPP ini atau yang disebut MPP sudah mulai diuji cobakan dan diharapkan semua fasilitas utamanya itu sudah bisa digunakan dan sudah ready to show ya nanti pada saat peresmian yang dijadwalkan nanti di pertengahan Desember 2024 ini ya sebelum tutup tahun. Dan sebagai host ya untuk MPP ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Makassar. Kita akan memperbincangkan, mendiskusikan hal ini, apa saja persiapan-persiapan dan sejauh mana MPP ini siap digunakan di Kota Makassar dan bagaimana layanan-layanan yang bisa diakses di Mall Pelayanan Publik karena memang berada tepat di tengah Kota Makassar. Tentu motivasinya adalah untuk bisa memberikan kenyamanan ya dengan gedung yang megah, gedung yang tinggi dan masih baru untuk bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam mengakses ya sistem informasi layanan apapun yang nanti akan kita tanyakan kepada narasumber apa-apa saja yang bisa disediakan nanti di sana ya. Dan untuk itu di hari ini dalam rangka persiapan peresmian Mall Pelayanan Publik Kota Makassar, saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Advokasi, Data, Pengaduan, dan Sistem Informasi Layanan DPM PTSP Kota Makassar, Bapak Firman Wahab. Assalamualaikum Pak Kabit. Waalaikumsalam. Ya, sehat Ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Firman, ini terkait peresmian daripada Mall Pelayanan Publik ya, di persiapan ya, persiapan peresmian Mall Pelayanan Publik. Tapi sebelum kita membahas soal peresmiannya nanti dan hal-hal teknis terkait peresmian, mungkin bisa dijelaskan dulu, mengapa harus ada Mall Pelayanan Publik? Apa sih tujuan dari Mall Pelayanan Publik ini? Silakan Pak. Oke, iya. Selamat siang menjelang sore, Iya. smart people. Terkait dengan mal pelayanan publik sendiri ini memang didasarkan Mm, atas peraturan Presiden Ya, nomor 89 tahun 2021. ya, Ini terkait dengan penyelenggaraan mal pelayanan publik. ya. Kemudian ditindaklanjuti melalui Permenpan RB nomor 92 tahun 2021 ini terkait dengan juknis penyelenggaraan MPP. Ya memang MPP ini adalah pengintegrasian layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat melalui kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, BUMN, BUMD, dan pihak swasta dalam satu tempat yang sama. Oke. Di ada pengintegrasian itu supaya upaya-upaya yang dilakukan itu lebih untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayan. Oke, jadi nanti akan terintegrasi ya Ya, semua layanan apa saja, khususnya yang di DPM PTSP ya. ya jadi ketika kita berbicara mal pelayanan publik sebenarnya sendiri itu sudah tidak berbicara lagi terkait dengan DPM PTSP sendiri. Oke, Jadi dulu mungkin ketika DPM PTSP sebelum ada mal pelayanan publik, DPM PTSP ini hanya menyelenggarakan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah kota saja yang didelegasikan ke kepala DPPTS. ya. Tapi dengan hadirnya MPP ini, MPP di Kota Makassar, kita berupaya mengintegrasikan seluruh layanan publik yang ada di Kota Makassar, baik itu yang disediakan oleh pemerintah pusat, Ya. BUMN, BUMD, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Makassar. Oke, jadi tidak hanya layanan masyarakat yang ada di DPM PTSP ya, seperti perizinan dan izin-izin usaha, perumahan dan lain Iya. sebagainya ya, tapi juga bisa dari instansi lain ya, instansi-instansi terkait pelayanan publik ya. Itu yang
nantinya mungkin direncanakan akan bersama-sama dengan DPMPTSP di MPP ini siapa saja dari instansi pemerintah dulu, Pak? Oh iya, tadi kita juga kebetulan sudah rapat koordinasi dengan Mhm. organisasi perangkat daerah, khususnya Kota Makassar bersama Iya. Perusda Mhm. BUMD Kota Makassar. Tadi hadir sekitar perwakilan dari 23 organisasi perangkat daerah yang Iya. nantinya direncanakan untuk membuka loket layanan baik Mhm. yang telah didelegasikan oleh DPMP kepada DPMPTSP maupun yang masih diselenggarakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah yang Iya. nantinya pelayanan-pelayanan publik dari organisasi perangkat daerah ini akan ditempatkan di mall pelayanan publik. Jadi masyarakat cukup mengunjungi satu tempat saja untuk Oke. mengakses seluruh layanan publik pemerintah kota, Iya, iya. masuk layanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Itu semua kantornya pindah di situ operasionalnya, maksudnya dari instansi-instansi lainnya? Nah, terkait dengan kantor sebenarnya yang MPP selenggarakan ini adalah ruang layanan. Oke, Jadi penyelenggaraan layanan dari organisasi perangkat daerah yang akan diselenggarakan di MPP walaupun memang nantinya perencanaan uh, M, uh, MPP ini kebetulan ada di gedung MGC Makassar Government Center mhm, yang memang direncanakan untuk ditempati oleh organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi ke arah pelayanan publik. oke. Jadi tidak satu kantor pindah di situ ya, Pak, Iya. ya? Tapi, untuk layanan-layanan saja ya, yang memang terkait dengan layanan masyarakat. Nah, jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, dengan terintegrasinya layanan di itu nanti sebutannya apa, Pak? MPP, MGC? Nah, jenis penyelenggaraan layanannya itu adalah mal pelayanan publik. Oke. Kebetulan memang tempat diadakannya MPP itu ada di gedung MGC Makassar Government Center. Jadi Oh, ada di lantai 2 MGC yang di Taman Macan. iya. Itu ada bangunan yang memang untuk MPP sendiri telah menempati lantai 2 gedung Oh, MGC. iya, iya. Ada berapa lantai, Pak, sekarang di MPP ini? Ini perencanaan sampai 8 mungkin ya, 8 sampai 10 lantai Oke. termasuk untuk 8 lantai ya. Nah, kira-kira dengan digabungkan semua terintegrasinya semua layanan di situ, layanannya akan berbentuk offline atau online, Pak? ya MPP ini sebenarnya Ya. mengintegrasikan layanan-layanan publik ke dalam satu tempat yang sama. Mhm. Walaupun memang penyelenggara layanannya adalah masing-masing Ya. organisasi perangkat daerah dan kementerian Ya. dan BUMN BUMD Mhm. yang menyelenggarakan layanannya dengan menggunakan aplikasinya masing-masing dan Iya. tentu saja petugas masing-masing. Jadi tempat layanannya yang diintegrasikan menjadi satu tempat layanan yang sama. Ya, oke, disiapkan di sana, Mbak. Nah, ini, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Firman, bahwa MPP ini sejatinya akan membantu ya meningkatkan pelayanan publik di Kota Makassar karena di sana sistem layanannya akan terintegrasi. Masyarakat bebas ke sana berarti, Pak, ya? Iya, Bebas ya. Jadi terkait layanannya ya, nanti akan ada sosialisasi layanan apa saja. Kalau sekarang ada apa saja, Pak? Kira-kira nanti layanan-layanan apa saja yang bisa diakses di sana? nah untuk layanan di pemerintah daerah sendiri ya tentunya layanan-layanan perizinan Ya. baik itu perizinan berusaha maupun yang non berusaha, Mhm. kemudian layanan administrasi kependudukan dari Dinas Dukcapil dan ada layanan dari Dinas Tenaga Kerja mungkin penerbitan kartu kuning ya biasanya. Kartu Kemudian kerja. Ya. layanan-layanan lain dari organisasi perangkat daerah ada juga di sana akan hadir nantinya PDAM Ya. Oh, perusahaan daerah, kemudian ada Bapenda? PDAM, ada Bapenda terkait Ya. layanan-layanan informasi pajak sampai dengan pembayaran dan konsultasi pajak dan Ya. retribusi daerah, BPHTB dan PBB itu Mhm. akan ditempatkan di MPP nanti. Oke, jadi namanya one stop service ya. Jadi semua bisa langsung diakses di sana ya. Jadi kalau mau bayar air, bayar listrik mungkin bisa. Iya, karena memang kami juga sudah berkoordinasi dengan Iya. Bank Sulselbar cabang Mhm. Makassar Iya. sementara pembahasan perjanjian kerjasama Iya. terkait dengan pembukaan loket layanan dari
Bank Sosial Bahasa. Iya, iya. Jadi memang benar-benar mall pelayanan publik ini akan mengintegrasikan semua layanan terkait pelayanan kepada publik ya atau kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya berikut adalah Pak Kabit, Pak Firman, apakah ya layanan dari pemerintah saja dan gimana dengan layanan-layanan sektor swasta? Apakah juga bisa masuk ke dalam MPP ini? Iya, memang karena pada penyelenggaraan pelayanan publik itu tidak menutup kemungkinan adanya layanan-layanan dari pihak swasta. Selama dilakukan ikatan perjanjian kerjasama antara penyelenggara MPP yang dalam hal ini DPMPTSP Ya. dengan pihak-pihak swasta yang memang dibolehkan untuk membuka layanan di mall pelayanan publik, tentunya dengan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Oke, ada mungkin verifikasi apa Pak untuk bisa masuk ke dalam MPP? Ada kategori atau kriteria jenis layanannya yang mungkin bisa saja masuk ke MPP? Ya, karena memang penyelenggaraan MPP merujuk ke Perpres dan Permenpan RB ini memang diutamakan dulu layanan-layanan publik yang dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang kemudian menjadi prioritas utama kami dalam hal pelayanan MPP, dan memang pada tahun-tahun ke depan ini bisa lebih berkembang dengan menghadirkan lebih banyak layanan-layanan termasuk layanan dari pihak swasta. Oke, sekarang terkait rencana peresmian ini apa? Sekarang PTSP nanti akan berkantor penuh di situ ya? Iya, MGC ya, untuk lantai 2 ya, khusus untuk DPM PTSP. Jadi ini yang juga memiliki layanan masyarakat, apalagi mau akhir-akhir tahun begini ya Pak ya, yang nanti pasti akan terus dirampungkan. Nah, bagaimana kondisi sekarang di MPP ini sendiri? Apakah memang sudah siap 100% Pak atau seperti apa? Ya, untuk penggunaan bangunan ini sebenarnya sudah siap 100%. Kami sekarang dalam tahapan memenuhi sarana dan prasarana layanan. Jadi memang Ya. 1 minggu ini kami berusaha optimal untuk melengkapi sarana dan prasarana termasuk dengan sofa, ruang tunggu, kemudian layanan sarana-sarana lainnya memang, dan juga nantinya memang di MPP ini juga akan berkantor DPMPTSP, Buana seperti yang disampaikan tadi, tapi bukan hanya DPMPTSP. Ya. Organisasi perangkat daerah yang tidak memiliki loket layanan tapi terikat dengan tupoksi dalam memverifikasi perizinan, juga dalam hal ini tim teknis perizinan, itu juga akan berkantor di MPP nantinya. Jadi nanti dia berkantor di back office MPP. Jadi kami sediakan back office untuk teman-teman dari OPD teknis yang tergabung dalam tim teknis perizinan. Ini dalam upaya untuk mengoptimalkan jalannya perizinan. Jadi tidak ada lagi izin yang harus diantar ke kantornya masing-masing. Jadi memang tim teknisnya akan berkantor juga di Ya, jadi satu tempat ya. Nah, kabarnya di MPP ini juga menyediakan ruangan multifungsi, Pak. Itu buat masyarakat digunakan bisa secara umum digunakan ruangan multifungsi tersebut masyarakat untuk misalnya membuat acara atau ada hal-hal lain mungkin pengembangan ruangan ini. Ya, jadi Buana terkait dengan MPP sendiri ini ada di gedung MGC. Nah, di gedung MGC sendiri ini di ruang layanan MPP itu ada di lantai 2. Kemudian di lantai 1 itu memang benar apa yang disampaikan sebelumnya. Ada ruangan serbaguna ini cukup besar. Buana ada tiga ruangan yang bisa disekat dan bahkan disatukan. Jadi satu itu nantinya memang digunakan sebagai ruang serbaguna, dan kami juga memiliki rencana karena kami juga mengundang Kementerian Kemenak, KUA, ya siapa tahu bisa digunakan sebagai balai nikah di lantai 1 ya. Setelah nikah di gua acaranya bisa langsung di gedung itu ya Pak. Iya, karena memang bukan cuma gedung serbaguna, nanti kedepannya ada inkubator center, kemudian ada mall inovasi, itu ada di lantai 1 gedung MGC. Oke. Fasilitas-fasilitasnya bagaimana Pak Firman? Apa Kabit sudah ready juga? Ya, ini kami sementara melengkapi fasilitas. Alhamdulillah minggu lalu papan informasi dalam bentuk LED di ruang layanan sudah terpasang dan kami sudah uji cobakan. Sekarang dalam tahapan pengisian sarana dan prasarana mobiler terkait dengan ruang tunggu, fasilitas ruang tunggu, kemudian ruang baca nantinya yang akan ada di MPP dengan berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan. Ruang laktasi juga kami sediakan. Tempat area bermain anak kami juga sediakan, dan
layanan mandiri. Jadi layanan mandiri ini ada, kami menyiapkan fasilitas-fasilitas komputer, kemudian scanner, printer untuk digunakan secara mandiri oleh masyarakat dan pelaku usaha yang berkunjung ke MPP. Ya, ini kan akan nanti penuh ya Pak ya, karena dengan layanan-layanan yang segitu banyak nanti yang akan diintegrasikan di MGC ini ya, Makassar Government Center ini, satu lagi kebutuhan masyarakatnya yang sangat urgent adalah parkir. Bagaimana Pak parkirannya? Ya, kami juga tadi sebenarnya sudah Iya, oke, membahas ini, benar. Bu Ana. Kami mengundang PD Parkir, kemudian Dinas Perhubungan dalam menata uh, parkir nantinya ketika MPP sudah beroperasi. Iya. Walaupun memang di dalam gedung MGC ini dilengkapi dengan fasilitas parkir di Oh, basement. oh di Di basement. basement ada tempat parkir, kemudian akan dikoordinasikan lebih lanjut ke organisasi perangkat daerah maupun Hmm. PD parkir terkait dengan pengelolaan parkir yang ada di MGC. Iya, iya. Semoga itu bisa mencukupi ya kebutuhan parkir karena nanti akan sangat penuh ya karena kita tahu sendiri dengan layanan-layanan yang ke masyarakat langsung begitu itu pasti membutuhkan space ya Space. parkir yang cukup besar tentunya yang memadai gitu dan bisa menampung kapasitas. Nah, namanya ini nanti ya Pak Firman ya yang akan dipasang logonya ini MPP atau MJC ya? Nah, terkait dengan penamaan Iya, bangunan gedungnya namanya Makassar Government Center. Makassar Government Terkait Center. dengan aktivitas penyelenggaraan yang ada di dalam Iya, lantai 1 dan lantai 2 MGC ini adalah Mall Pelayanan Mall Publik Pelayanan Publik. Kota Makassar. Jadi yang nanti namanya yang akan tertulis MJC ya, Di gedungnya itu tertulis MJC, MGC dan nantinya tetap akan ada MPP. papan informasi terkait dengan layanan kegiatan MPP yang ada di dalam Iya, gedung oke. MGC. Jadi namanya kalau ke situ berarti MJC ya. Ya. Tapi Makas sebenarnya lebih bagus langsung disebut saja Mall Pelayanan Publik pelayanan MPP Kota publik Makassar. ya. Karena di sana selayaknya mall ya, banyak tenan, banyak aktivitas dan banyak layanan yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Nah, rencananya ini apakah masih ada arahan-arahan lain dari pusat untuk penyempurnaan sebelum peresmian nanti, Pak Kabit? Iya, kami rutin berkoordinasi dengan teman-teman dari Kementerian Pan-RB. Kami Ya. kemarin sudah uh, menyusun profil dari MPP ini Iya. karena mereka memang meminta data-data informasi, Hmm. kemudian beberapa video-video profil MPP yang sementara kami buat dalam Iya. upaya untuk mensosialisasikan kegiatan ini. Kemudian Kementerian PRB juga menyiapkan jadwal kita untuk launching di bulan Desember ini secara hibrid bersamaan dengan 40-an lebih kabupaten kota yang akan di launching secara bersamaan di Oh, tanggal 12 Desember 12 nanti. Desember. Hybridnya dengan 40 kabupaten kota itu di Indonesia apa di Sulsel? Di Indonesia. Oh, di Indonesia ya. Berarti memang MPP ini karena tadi di awal sudah dijelaskan ini sesuai dengan arahan Presiden ya. Sudah ada aturannya untuk pemerintah membangun satu gedung yang menjadi pusat pelayanan publik di masing-masing daerah. Nah, dari tadi juga sudah dijelaskan layanan-layanan apa saja yang bisa Anda dapatkan di situ, tapi yang jelas tadi sudah disampaikan ya, jadi setiap hal yang terkait dengan pelayanan publik, tapi tentunya ini akan terus berproses ya, karena masih uji coba sekarang ya Pak ya. Ya, kami sebentar uji Uji, coba uji layanan. cobanya sejak kapan Pak ke PIT? Uji coba layanan dari hari Senin kemarin. Oh, Senin oke. kemarin kami sudah uji cobakan layanannya, jadi memperbaiki apa-apa yang Hmm. masih kurang dalam penyelenggaraan layanan ke depan. Oke, jadi persiapan-persiapan teknis ini sudah memasuki berapa persen mungkin Pak? Sebelum ini sudah tanggal 4 ya? Iya. Jadi dengan menghitung persiapan-persiapan teknis terkait dengan Iya. sarana prasarana itu kami alhamdulillah sekarang sudah bisa mencapai sekitar 80% terkait dengan Iya. persiapan dan kami agendakan mungkin minggu ini atau paling Mm-mm. lambat Senin bisa rampung semua buat terkait dengan persiapan launching ini. Nah, So, apa sebenarnya yang arahan mungkin ya dari Kemenpan RB atau target ya yang ditetapkan dengan adanya MPP ini di Makassar ataupun di kota-kota lain, Pak? iya, memang tujuan dari MPP itu Mm-mm. memang untuk mengintegrasikan pelayanan Ya. dengan uh,
tentunya untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan Iya, keamanan pelayanan, serta meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha bagi iya, masyarakat dan pelaku usaha. iya. Kalau targetnya sendiri dari DPMPTSP, mungkin? Ya, kami sendiri dengan sebenarnya dengan adanya MPP ini Iya, bisa lebih meningkatkan kualitas layanan, karena memang ya kami juga dalam proses memberikan layanan nantinya tidak hanya DPMPTSP sendiri, iya, akan betul. ada banyak lembaga, kementerian, kemudian dinas-dinas lain. Ini bisa uh, menimbulkan rasa kita harus lebih baik, ini kita harus meningkatkan Iya, kualitas pelayanan, karena memang yang hadir nanti bukan hanya untuk mengurus izin juga, tapi iya benar. masyarakat yang hadir akan uh, mengurus layanan-layanan publik lainnya yang memang sebelumnya tidak diselenggarakan di DPM PTSP. Iya, iya, iya. Biasanya kalau di akhir tahun, memasuki akhir tahun hingga awal tahun nanti, layanan-layanan seperti apa yang paling banyak diakses Pak Hus di DPM PTSP? Kalau di kami akhir tahun hampir dengan melihat hasil dari realisasi izin yang ada, Hmm. ini sekarang lebih banyak ke permohonan-permohonan perizinan di sektor kesehatan, Oh, oke. utamanya tenaga kesehatan, Hmm. karena memang mereka di uh, beberapa ada regulasi terbaru yang butuh penyesuaian-penyesuaian Iya. terkait dengan perizinan tenaga kesehatan, kemudian ada perizinan bangunan gedung juga, Hmm. persetujuan bangunan gedung juga, mungkin itu yang agak lumayan baiklah pemohonnya. Oke. Tenaga kesehatan tadi maksudnya untuk apa Pak izinnya? Jadi perizinan sektor kesehatan itu sebenarnya ada dua, Hmm. izin sarana kesehatan itu seperti klinik, rumah sakit, nah Oh, itu. oke. Iya. Yang kedua itu izin tenaga kesehatannya, seperti izin praktek, Hmm. tenaga kesehatan itu seperti. Jadi kami dari data yang masuk ini memang agak lebih banyak kepada permohonan-permohonan izin tenaga kesehatan. Oh, oke. Tapi memang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, karena kami juga menggunakan aplikasi mandiri untuk Hmm. memproses Iya. proses-proses perizinan yang bagi teman-teman tenaga kesehatan. Bukannya ke dinas kesehatan ya Pak? Ya, nanti untuk prosesnya itu memang melibatkan teman-teman dinas Iya. kesehatan Ya. sebagai verifikator teknis, makanya Hmm. mereka juga berkantornya di PTSP, Oh, iya. berkantornya di MPP. Sehingga Oke. tidak ada lagi teman-teman dari tenaga kesehatan yang harus jauh-jauh ke dinas Hmm. kesehatan, karena tim teknis dinas kesehatan ini sudah berkantor di DPR PTSP. Oke, jadi semuanya sudah terintegrasi di situ ya, satu tempat datang Beki di Makassar Government Center di Jalan Macan. Tapi sekarang itu sudah dibuka Pak Firman. Ya, kami sekarang uji coba layanan dan sudah dibuka. Tapi Sudah mungkin dibuka. beberapa loket layanan sementara persiapan-persiapan, jadi Iya. yang kami sediakan sekarang ini hanya untuk pelayanan perizinan berusaha, kemudian Samsat juga sudah Mm-mm. berkantor Bu, sudah ada, sudah bisa melakukan pembayaran Oh, pajak kendaraan bermotor nanti. iya, Karena memang tetap kami agendakan untuk menarik lebih banyak lembaga, kementerian, dan iya. pihak BUMN dan swasta untuk menempati loket layanan yang disediakan. Oke, jadi sudah bisa ke sana ganti perpanjangan SIM STNK sudah bisa di situ juga Pak Di. Itu juga menjadi salah satu rencana kami Iya, untuk menggandeng kepolisian resort iya. Kota Besar Makassar Mm-mm. terkait dengan layanan-layanan publik yang diberikan. Oke, ini secara hibrid itu nanti yang akan dihadiri oleh pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal ya. Hibrid berarti Zoom ya, Zoom Ya, meeting ya. ini dari Kemenpan RB, dari Hmm. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian beberapa pejabat daerah, dan dihadiri langsung oleh kepala daerah, masing-masing kepala daerah yang uh, Mm-mm. akan di launching MPP. Jadi kalau secara hybrid itu berarti ada seremoni di Iya, EMGC-nya sendiri ya. Kemudian dari Kemenpan RI, Kemenpan RBRI itu nanti akan memberikan sambutannya secara serentak untuk 45 ya, 45 kabupaten kota di Indonesia, dan instruksi dari kementerian memang bulan dan tanggal cantik ya. Bulan 12 12 12 ya. Selain ingat Harmonas ya, Hari Belanja Nasional, ingat bahwa itu adalah tanggal peresmian dari Makassar Government Center. Nah, yang untuk perlengkapan-perlengkapannya sendiri Pak Firman sudah juga rampung atau seperti apa kondisinya di sana?
Ya, terkait dengan proyek itu sendiri, sarana, prasarana ini sementara proses, Bu Ana. Iya. Kami tadi sudah kedatangan beberapa soal untuk akan ditempatkan nantinya ke ruang layanan. Mm-mm. Tidak ada lagi ruang layanan yang menggunakan kursi besi. Oh Jadi iya, mungkin iya. ya kita utamakan kenyamanan masyarakat dan kami mengganti semua ruang tunggu MPP dengan sofa, kursi sofa, dan Iya. kemudian memberikan uh, fasilitas-fasilitas lain nanti di Iya. MPP. Kami juga sementara menyediakan petugas-petugas khusus terkait Iya. dengan petugas MPP nantinya yang akan melayani uh, manula, kemudian uh, Iya. teman-teman yang disabilitas, kemudian Mm-mm. ada juga untuk ibu hamil. Jadi kami sementara mempersiapkan satgasnya nanti Iya. untuk melayani memang pemohon atau masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus nantinya di FPP. Iya, iya. Dan memang jaminannya untuk Anda Smart City People yang menyaksikan perbincangan di Smart City Info hari ini, dialog hari ini adalah layanan-layanan yang akan tersedia di Makassar Government Center ini tentu akan mengurangi atau mengefektifkan waktu ya, akan memotong waktu pengurusan layanan gitu ya, Pak Firman. Termasuk dari tadi yang disampaikan adalah meliputi pembuatan KTP paspor, gimana Pak? Nah, paspor juga kami masuk menjadi rencana kami karena Mm-mm. sudah koordinasi dengan teman-teman dari Kementerian Iya, Hukum dan HAM iya. terkait dengan uh, perjanjian kerjasama dari NPP, karena memang terkait dengan teman-teman di Kemenkumham kami sudah melaksanakan PKS dari beberapa tahun lalu, cuma memang jangka waktunya telah berakhir. Kami sementara memperbaharui Mm-mm. perjanjian kerjasama yang akan nantinya digunakan sebagai dasar penempatan layanan di NPP. Oke. Nah, untuk masyarakat sendiri kalau mau mengakses layanan di MGC ini atau untuk ke mall layanan publik di sana, apakah harus membuat janji kah Pak atau ngambil antri atau seperti apa bisa datang saja? Iya, terkait Ini dengan teknis NPP, ya. jam layanan kami memang Senin sampai Jumat, Iya, Bu Ana, itu iya. mulai dari jam 8 pagi sampai dengan 15.30 waktu Mm-mm. Indonesia Tengah. Itu bisa berkunjung kapan saja. Iya. Nanti setelah memasuki area layanan NPP akan ada petugas ya, mungkin Bapak Mm-mm. Ibu yang akan berkunjung ke NPP diarahkan untuk mengambil antrian layanan dengan memilih terlebih dahulu layanan apa yang Mm-mm. disediakan di NPP. Termasuk di sana konsultasi begitu juga dibuka ya Pak? Ya, kami ada ruang konsultasi terkait dengan perizinan-perizinan. Iya. Itu ada bilik khusus, ruang konsultasi dengan kami siapkan help desk di sana Iya. nantinya untuk kemudian uh, dilakukan konsultasi, dan pengguna layanan dari NPP bisa memberikan rate nilai dari petugas layanan Hmm. ketika telah dilakukan pelayanan. Jadi itu juga Oke. menjadi ukuran penilaian kami terkait dengan petugas layanan. Iya. Ya, jadi biar bisa lebih termotivasi ya untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat di gedung tersebut ya. Gedungnya sudah rampung, megah ya, berdiri di samping Taman Macan di Jalan Slamet Riyadi ya. Iya, ini Termasuk Sultan Hasanuddin. masuk termasuk Iya, masih Sultan Hasanuddin. masih termasuk Sultan Bisa juga Hasanuddin. nanti masuknya ke balai kota. Tapi Iya, untuk sekarang pintu masuknya ada di Jalan Sultan Hasanuddin. depan kantor pos. Iya, Oh, sebentar. oke, jadi nanti aksesnya akan dibuka biar lebih dekat ya dari balai kota ke MGCK dulu ya, mengurus-ngurus hal-hal lain. Kemudian tadi juga sudah oke nanti ada KTP, layanan KTP, layanan SIM, STNK, perizinan berusaha tentunya, pembayaran pajak, ya retribusi, ya itu juga akan ada di sana dan layanan konsultasi. Jadi kalau kebingungan Ki, wah mau kemana Kak ini di situ ya bisa masuk ke layanan konsultasi dulu. Terus ada layanan BPJS Pak. Ini juga. Ya, Oh, BPJS juga menjadi salah satu dari beberapa kementerian lembaga iya. yang kami rencanakan untuk PKS. Untuk kami sudah kirim draft PKS-nya Pak, Mm-mm. Bu Ana, Iya. terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nanti mungkin kami akan melakukan audiens lagi dalam waktu dekat untuk membahas jenis-jenis layanan apa saja yang mereka akan
lakukan di NPP nanti. Hmm. Ya, pokoknya di sana satu pintu ya, semuanya ada di situ. Kalau orang sekarang bilang Palu Gada, apa lu mau gue ada di sana ya di Makassar Government Center. Jadi jangan takut ya, jangan takut nyasar ya, karena di sana nanti ada petugas-petugas yang nanti akan mengarahkan bagaimana Anda bisa mengakses layanan di MPP ya, atau di Makassar Government Center. Gedungnya sekarang sudah rampung dan siap untuk diresmikan pada tanggal dan bulan cantik 12/12/2024. Nah, Pak, apakah standar MPP itu sama semua seluruh Indonesia? Ya, Dari gedung, dari layanan. jadi secara umum standar-standar layanan yang ada di NPP itu Ya. sudah ditetapkan, Mm-mm. fasilitas-fasilitas yang harus ada juga sudah ditetapkan, Ya. dan memang pada saat awal kita ingin membentuk suatu MPP memang harus meminta izin dulu ke kementerian dengan Hmm. mengirim surat, kemudian membuat dokumen kajian urgensi terkait dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah Ya. dalam menyelenggarakan MPP, Mhm. dan kemudian pemerintah daerah diberikan ruang untuk berinovasi. Ya. Masing-masing MPP biasanya diberi nama masing-masing daerah, Ya. kemudian inovasi-inovasi layanan juga diberikan kebebasan dalam melakukan inovasi layanan di masing-masing MPP. Oke, jadi namanya sendiri bisa dari sesuai masing-masing daerah ya, Iya, Pak. bisa. Tapi intinya di situ memberikan layanan yang terintegrasi sehingga disebut mall pelayanan publik ya, karena ya seperti layaknya mall banyak di sana diberikan ya untuk layanan-layanan publik terkait kebutuhan masyarakat, terkait kebutuhan layanan masyarakat. Jadi secara standar berarti semua sama ya, Pak ya. Iya. Desain apa segala macam hal-hal teknis begitu juga sama atau diserahkan ke masing-masing daerah, Pak? Kalau terkait dengan desain memang Ya. diserahkan ke masing-masing daerah. Hmm. Yang diperhatikan dari pemerintah pusat adalah area layanan, Ya. apakah jarak dari ruang tunggu ke loket, terus kemudian Oh, tidak oke. ada yang berdesak-desakan, itu Oh, memang ya, ya, menjadi perhatian ya, khusus. ya. Tapi kalau terkait dengan desain itu diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah. Oh, hal-hal seperti itu juga diatur ya, Pak ya? Ya, jadi memang Ah, sudah ah. disampaikan bahwa memang mengutamakan kenyamanan. Itu dia satu lagi. Jadi di MPP atau di Makassar Government Center itu dijamin ya kenyamanan dari masyarakat itu bisa terjaga ya begitu ya. Mesti apa bikin itu, bikin apa ya semacam kuesioner ya atau mengumpulkan polling layanan apa lagi yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi memang sudah ada ininya ya Pak ya. Sudah ada ketentuan dari pusat ya bahwa layanan-layanan ini harus masuk di MPP gitu ya Pak. Ya, secara garis besar memang sudah Mm-mm. ada, tapi memang dibolehkan, Oh, dibolehkan. dimungkinkan untuk menambahkan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat nantinya Masyarakat. ke depannya. Jadi insya Allah MPP ini tidak hanya akan dibuka dan jalan begitu saja. Mm-mm. Kami ya setiap tahun akan melakukan evaluasi. Mm-mm. Mungkin saran dari Bu Ana akan kami tampung dulu, dan menjadi di kedepannya mungkin bisa menjadi suatu uh, Di pertimbangan ya. pertimbangan-pertimbangan dengan membuka layanan-layanan baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, karena kadang ingin kita dilayani tapi juga ingin diselesaikan masalah tak ya. Nah, Jadi ya, boleh. misalnya ingin ngurus izin layanan ya kan layanan di PTSP itu lumayan ya ada bangunan non komersil yang komersil macam-macam ya Pak ya termasuk juga yang terbaru yang di beberapa waktu kemarin kita diskusikan adalah PBG itu kan banyak juga turunannya Pak dan harus membutuhkan kesabaran dari petugas di DPM PTSP untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait yang urgent kemarin itu ya harus menyediakan tim ahli untuk desain ya. Tapi kita tidak akan membahas tentang SIM PBG itu sendiri, SIM BG ya itu sendiri. Tapi apakah layanan konsultasi hal-hal seperti itu yang akan disiapkan Pak tentang mediasi kah, pengaduan masyarakat terkait layanan Ya, publik, apakah itu juga disiapkan? ya, Wana, terkait dengan konsultasi dan pengaduan sebenarnya, konsult, uh, konsultasi dan penanganan pengaduan kami sudah lakukan pada tahun ini dengan melibatkan tim teknis dari masing-masing perizinan. Jadi
Kalau dulu konsultasi dan pengaduan hanya dilakukan oleh teman-teman dari DPMPTSP sendiri Iya. dengan upaya untuk mempercepat tindak lanjut pengaduan dan memberikan kualitas layanan konsultasi yang lebih baik. Itu Iya. kami tetap kami melibatkan tahun ini kami melibatkan teman-teman dari dinas teknis Oh, untuk oke. pelaksanaan konsultasi dan pengaduan. Nantinya kedepannya kan juga nanti teman-teman dari dinas teknis akan berkantornya di MPP. MPP Jadi ya. mungkin konsultasi-konsultasi yang tidak bisa dijawab secara utuh oleh teman-teman dari DPMPTSP bisa Iya. dibantu oleh teman-teman dari dinas teknis memang yang memiliki leading sektornya Leading masing-masing. sector Nah, ya. karena memang beberapa perizinan ini erat kaitannya dengan peraturan masing-masing kementerian. Iya benar. Nah, jadi peraturan masing-masing kementerian inilah nanti yang akan dibantu dijawab oleh teman-teman dari OPD teknis yang ada nantinya di MPP. Ya karena beda-beda ya, beda-beda kementeriannya itu beda-beda juga nanti tentang syarat dan prosedurnya ya. Dia mungkin masyarakat masih bingung, tapi yang jelas di Makassar Government Center ini Anda bisa kunjungi MPP-nya, itu akan menjawab kebutuhan masyarakat untuk layanan yang terintegrasi, cepat dan nyaman ya pastinya. Jadi langsung ada. Untuk informasinya Pak di depan. Oh ya, kami sementara mengembangkan sistem informasi terkait dengan MPP. Iya. Jadi untuk sementara kami tetap menggunakan website DPMPTSP, bisa diakses di dpmptsp.makassarkota.go.id. Iya. Nah, terkait dengan konsultasi sebenarnya sekarang kami sudah memiliki aplikasi di Iya. Kopi, digitalisasi konsultasi dan pengaduan secara online. Oke. Jadi masyarakat pelaku usaha yang tidak punya waktu untuk datang ke MPP boleh melakukan aktivitas konsultasi melalui aplikasi kami secara daring. Kami ada petugas loket, Iya. petugas yang akan standby secara daring melalui aplikasi di Kopi, yang nantinya Bapak Ibu masyarakat Kota Makassar bisa memilih sendiri waktu konsultasinya yang fleksibel. Jadi tidak Oh, harus hari ini. oke. Jadi bisa memilih waktu 2 hari kemudian, 3 hari kemudian untuk melakukan konsultasi. Jadi konsultasinya mau offline di MPP atau mau online di aplikasi di Kopi dengan memanfaatkan fasilitas Zoom Meeting dan Google Meet itu juga boleh. Oh, Zoom bisa ya Ya Pak? bisa, jadi kami ada konsultasi daring mana yang kami kemarin sudah uji cobakan dan Iya. insya Allah setelah launching kami akan terapkan juga di MPP. Oke, itu dia. Jadi bisa milih, kalau konsultasi itu bisa pilih online atau offline ya Pak ya. Tapi sekarang kan itu memang sudah berjalan ya. Iya Itu sudah salah sudah satu. kami uji cobakan di DPP TSP. Iya, memang sudah jadi layanan dari DPM PTSP sendiri. Dari saat ini Anda sudah bisa mengaksesnya. Nah, sebenarnya dari berbagai macam aplikasi itu, ada berapa macam sekarang Pak aplikasi dari DPM PTSP? Nah, Selain di Kopi, ada Solatabos ya? iya itu Solata Bos terkait dengan aplikasi layanan yang menyelenggarakan perizinan-perizinan yang belum atau tidak tersedia di sistem OSS. Oh, Jadi kan untuk perizinan berusaha kami menggunakan sistem OSS, kemudian persetujuan bangunan gedung menggunakan aplikasi SIMBG, iya. kemudian kami juga ada aplikasi Sipa Namamo, Iya. ini menjadi aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku usaha dalam untuk memperoleh informasi terkait dengan kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui pelaporan LKPM. Kemudian bisa melihat juga realisasi investasi di aplikasi ini. Kami juga ada aplikasi Pinisita, Iya. peluang usaha dan potensi investasi digital di Kota Makassar. Di situ juga menyediakan informasi potensi usaha, kemudian ada peluang-peluang usaha secara digital yang ada di Kota Makassar, baik itu rencana-rencana proyek investasi, kemudian peluang-peluang usaha terkait dengan pengembangan UMKM. Oke, tapi semua aplikasi itu juga nanti di sana ada desk-nya ya Pak ya? Untuk Solata, Sipa Makmo, dan yang lain di Kopi. Kami sebenarnya untuk mengefisienkan layanan kami tetap akan membuka satu desk untuk Satu semua desk ya? karena kan sudah menggunakan sistem informasi Betul. Ya. dan semua juga bisa satu kali diakses melalui portal layanan kami. Oke, lewat makassarkota.co.id Iya, itu. DPMPTSP. Ya, nah Pak, ini kan dengan terintegrasinya semua sistem layanan, baik offline dan online, khususnya bagaimana dengan kesiapan infrastrukturnya di sana? Nanti kan akan ada overload mungkin ya dari kami sepemikiran awam, mungkin ada overloading akses begitu mungkin.
Ya. Ini juga sebenarnya salah satu hal yang kami sudah antisipasi. Iya. Jadi kami tadi juga menghadirkan teman-teman dari Kominfo yang Mm-mm. memang yang bertanggung jawab juga dalam menyediakan akses internet di gedung MGC. Kami juga sudah meminta mereka terkait dengan kesiapan-kesiapan. Mm-mm. Kami juga berusaha juga untuk dari DPMPTSP sendiri bagaimana mengoptimalkan layanan internet itu, karena memang menjadi bagian yang merupakan kewajiban dari Betul. penyelenggara MPP Iya. dalam menyiapkan jaringan internetnya. Mhm. Termasuk yang untuk layanan-layanan dari DPM PTSP dan hal-hal lain di sana itu kan juga pasti membutuhkan akses ya Pak ya, Ya, akses internet, wifi ya. dan lain sebagainya itu juga sudah ready ya Pak ya untuk infrastrukturnya. Ya, sekarang sudah ready, sudah ada beberapa akses Mhm. point yang Oke. terpasang di dalam ruang layanan yang bisa diakses Ya. oleh petugas layanan dan masyarakat. Oke, masyarakat bisa ya Pak ya, Ya, selama berada di gedung tersebut pastinya ya. Jadi karena ini menjadi salah satu pusat layanan yang akan meminimalkan kebutuhan berpindah tempat ya. Jadi kalau ngurus KTP di Jalan Sultan Alauddin, kemudian harus kembali ke kantor camat, kembali lagi ke Sultan Hasan di Sultan Alauddin, tentu membutuhkan waktu ya buat masyarakat. Jadi kita bersyukur dengan adanya Makassar Government Center ini semuanya sudah disatukan, segala bentuk layanan sudah terintegrasi. Anda bisa memilih ya untuk Smart City people, memilih apakah akan menggunakan layanan online ataupun offline di sana ya, dan tidak perlu daftar online ya Pak kalau mau ke sana. Tidak perlu daftar, saja iya, ambil nomor, nanti dia di akan sana. diarahkan ya, akan diarahkan Anda kebutuhannya seperti apa gitu kan. Nah, ini menjelang akhir tahun lagi tadi pertanyaannya saya Pak. Di DPM PTSP biasanya sibuk untuk mengklarifikasi data-data apa saja lagi nih Pak? Iya, mungkin mungkin kalau akhir tahun bukan cuma di DPM PTSP, Mbak. Kami PTSP ya. akhir tahun ini ya merekap dari kewajiban kami menyediakan laporan-laporan layanan. Jadi ada Iya. beberapa laporan yang sementara kami rekapitulasi ini, Mhm. merekap-rekap kegiatan, beberapa izin yang terdaftar, berapa izin yang sementara Iya. berproses, berapa izin yang sudah terbit, kemudian layanan-layanan konsultasi apa yang telah dilaksanakan, sejauh mana layanan konsultasi ini Mhm. bisa membantu masyarakat, kemudian pengaduan-pengaduan juga kami sementara merekap tindak lanjut pengaduan. Dan untuk pengaduan sendiri sebenarnya dari laporan-laporan bulanan kami semua pengaduan tertindaklanjuti, tapi yang menjadi kekurangan adalah masih ada beberapa pengaduan yang tertindaklanjuti itu di luar timeline SOP. Itu yang Oh, kami kejar sekarang. Jadi memang pengaduannya terselesaikan 100%, timeline waktunya yang kami kejar dan diupayakan supaya semua pengaduan itu selesai sesuai dengan SOP-nya. kapan Pak itu SOP-nya itu? SOP-nya itu tindak lanjut pengaduan itu ada di 3 hari kerja. Jadi Oh, memang ya kami upayakan pengaduan tindak lanjut dari semua pengaduan yang masuk itu diselesaikan sebelum timelinenya selesai. jadi SOP penyelesaian aduan itu 3 hari kerja kan? Ya, Itu SOP-nya ya. Jadi kalau lewat berarti ada hal-hal teknis yang mungkin mempengaruhi ya Pak ya mungkin. ya, karena memang biasanya kan ada yang mengadu di hari Jumat, nanti Iya benar. orang libur kan Sabtu Minggu, Ya, kemudian nanti ditindaklanjuti Selasa, Senin. Nah itu ya mungkin itu masih terhitung di sistem sebagai SOP. timeline workshop. Jadi kami merencana memperbaiki sistem itu supaya tidak membaca hari-hari libur itu sebagai hari kerja, karena SOP kami sebenarnya 3 hari kerja bukan Iya, 3 hari kalender. 3 hari kerja. Jadi ya kami akan pangkas juga kalau hari libur ya, berarti tidak terhitung sebagai Hari kerja. SOP SOP layanannya. ya. Tapi kalau dari rata-rata sepanjang tahun 2024 ini penyelesaiannya bisa sesuai SOP itu berapa persen Pak? 80-90% mungkin? Iya, kami tahun lalu mencapai 60% untuk tindak lanjut. Kami tindak lanjutnya 100%, mana Oke. semua tertindaklanjuti. Timeline SOP-nya yang perlu kami perbaiki. Sekarang ini alhamdulillah ada peningkatan-peningkatan dengan melibatkan teman-teman dari tim teknis di Ya. kegiatan pengaduan itu, tindak lanjut pengaduan bisa lebih cepat. Dan Oke. sekarang bisa mencapai di angka 82% terkait Oke. dengan timeline SOP. Karena memang yang membutuhkan waktu lama ketika ada masyarakat atau pelaku usaha yang mengadu terkait dengan proses perizinannya, ternyata
proses perizinannya itu terkendalanya di hal-hal teknis, di verifikator teknis, yang kemudian yang memverifikasi adalah teman-teman dari dinas teknis. Ya kami harus berkoordinasi lagi ke teman-teman dinas teknisnya. Itu biasa yang berjalan agak lambat karena memang membutuhkan koordinasi yang lebih intens. Tapi dengan sekarang dengan menghadirkan teman-teman dari tim teknis terlibat langsung dalam pengelolaan pengaduan itu, alhamdulillah bisa memperpendek jarak dalam memangkas jarak dari waktu itu untuk menindaklanjuti aduan. Ya, jadi bisa lebih tinggi lagi ya Pak ya Iya, capaiannya ya, diharapkan nanti untuk jika sudah efektif ya, sudah 100% ya Pak iya, beroperasi, MGC-nya tahun depan sudah 100% SOP penyelesaian pengaduannya ya. Jadi pas 3 hari kerja, asal Anda jangan datang hari Jumat sore. Sabtu Minggu libur kita. Wah, nah oke, Pak Firman, ini di waktu akhir perbincangan kita mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan Makassar Government Center yang sudah siap untuk digunakan, aksesnya sudah bisa dipakai dan akan diresmikan dalam waktu dekat ini tanggal 12 Desember. Silakan Pak. iya. Smart People, masyarakat Ya, Kota Makassar, dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik di Kota Makassar ini kami sangat berharap fasilitas ini bisa memudahkan bagi masyarakat Kota Makassar dalam memperoleh pelayanan publik. Tentunya proses penyelenggaraan ini juga membutuhkan waktu untuk mencapai tahap yang sempurna. Jadi pada kesempatan hari ini kami mohon doanya semoga penyelenggaraan MPP dan launching MPP Kota Makassar di hari Kamis 12 Desember nantinya bisa berjalan dengan lancar, dan semua pelayanan-pelayanan yang sudah kami rencanakan bisa berjalan dengan baik. Kami juga tidak menutup diri terkait dengan uh, pengaduan maupun juga saran yang membangun terkait dengan layanan di MPP. Kami ada sarana pengaduan Bapak Ibu bagi pengaduan kami yang masih kurang, kami juga mohon untuk disampaikan ke kami sebagai upaya dalam proses peningkatan kualitas layanan. ya, terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Semoga peresmian dari Makassar Government Center ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak Firman Wahab. Terima kasih waktunya, sukses selalu. Demikian Smart People, Smart City People untuk perbincangan kami bersama Kepala Bidang Advokasi Data Pengaduan dan Sistem Informasi Layanan DPM PTSP Kota Makassar terkait dengan persiapan peresmian dari Makassar Government Center, yang dimana di sana akan Anda dapatkan mall pelayanan publik dengan segala fasilitas dari layanan-layanan yang akan mengefisiensikan waktu Anda mengurus berbagai layanan, kemudian juga tentunya kemudian akses ya, karena akan terpusatnya layanan meminimalkan kebutuhan untuk berpindah tempat tentunya, dan pengurangan birokrasi karena proses administrasi menjadi lebih cepat dan transparan. Selamat ya Pak. Untuk DPM PTSP, akhirnya Makassar Government Center bisa kita nikmati bersama masyarakat Kota Makassar di tanggal 12 Desember 2024. Kita doakan segala sesuatunya berjalan lancar di peresmiannya, dan kita akan bisa mengunjungi Makassar Government Center, sebuah tempat yang nyaman yang menghimpun segala layanan publik untuk masyarakat. Saya Silvana, sampai berjumpa di edisi berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.